Pancasila Saintek, profesional. Religius. Integral. Moderat. Adaptif. Wisma Kalijaga untuk bangsa, Wisma Kalijaga mendunia. Saintek prima, Saintek the best. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman di ruang virtual Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk menjaga kelancaran acara, diharapkan seluruh peserta mengikuti format pelaksanaan sesuai buku petunjuk pada buku panduan. Menyalakan video dan mematikan mikrofon. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual kali ini dalam acara Sosialisasi Pembelajaran Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Pertama, salam hormat kami haturkan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Hurul Wardati, MSI. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Sofwatul Uyun, MKom. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Arifah Husnuryani, MSI. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Fatur Rahman, MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Bapak Ibu dosen fasilitator dan CO fasilitator, Bapak Ibu staf akademik dan seluruh panitia. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Kalijaga Muda Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Marilah kita buka sesi perkenalan fakultas kali ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu Tour Kampus. Kami persilakan kepada rekan kami, Desi, Luki, Rahmat, dan Rofik untuk memulai memperkenalkan lingkungan fakultas kepada teman-teman Kalijaga Muda. Baik, terima kasih kepada Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan selamat datang Kalijaga Muda di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, saya Desi Rehatul Jannah, mahasiswa Prodi Kimia 2019. Hari ini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan Gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, Gedung PFST ini terletak di kampus bagian barat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang berada di depan Gedung Fakultas Sains dan Teknologi, tempat yang nantinya teman-teman gunakan untuk berkuliah secara tatap muka jika pandemi sudah mereda. Dan tepat di depan saya terdapat laboratorium yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan materi-materi yang dipraktekkan. Baik, kita langsung mulai tur kita pada hari ini. Nah, karena situasi kita masih pandemi, sebelum masuk gedung, pastikan teman-teman semua sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, teman-teman nggak usah bingung mencari tempat untuk mencuci tangan karena semua gedung di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sudah menerapkan protokol kesehatan yang disarankan. Ayo langsung masuk. Nah, setelah mencuci tangan, jangan lupa untuk mengecek suhu tubuh dan juga mengisi daftar hadir di meja yang sudah disediakan. Nah, kita udah di dalam ya teman-teman. Dan ruangan yang teman-teman lihat sekarang merupakan ruangan perkuliahan di lantai 1. Dan ruangan-ruangan yang tadi teman-teman lihat semua merupakan ruangan yang biasanya digunakan untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, selain ruang-ruangan untuk perkuliahan, di lantai 1 juga terdapat ruang teatrikal. Nah, ruang teatrikal ini biasa digunakan untuk melaksanakan event-event yang diadakan oleh BOMF atau LKM yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ruangan perkuliahan di Saintek ini tersebar di 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 3, dan lantai 4. Dan penamaan ruangannya juga disesuaikan berdasarkan lantainya. Misal, ruang 1 di lantai 1 dinamakan ruang 101. Ruang 1 di lantai 3 dinamakan ruang 301. Ruang 1 di lantai 4 dinamakan ruang 401, dan seterusnya. Nah, untuk ruangan di lantai 2 dikhususkan untuk kegiatan akademik dan ruang dosen. Untuk lebih lengkapnya, saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan tur di ruang akademik dan dekanat. Baik, terima kasih Mbak Desi sudah menjelaskan dari lantai 1 Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rabi Wijaya dari Teknik Industri 2019. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan ada apa aja sih di lantai 2 Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama itu ada ruang dosen. Nah, di sini ruang dosen ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu dosen apabila ingin beristirahat dan lain sebagainya, itu ada ruangannya di sini. Di sini ya. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya pelayanan atau loket-loket pelayanan yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang nanti kalau misal ada kebutuhan offline atau misal mengurus surat dan lain sebagainya atau KRS dan lain sebagainya, itu loket-loket di sini. Dan di sini juga loket-loketnya itu terbagi pada setiap prodi. Jadi teman-teman semua jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk yang pertama itu nanti ada dari program studi teknik industri di sini. Dan lanjut lagi ke program studi kimia. Lalu di sebelah kimia itu ada program studi fisika. Lalu di sebelahnya lagi itu ada program studi biologi. Yang selanjutnya itu ada program studi matematika. Yang selanjutnya ada program studi teknik informatika. Dan ada satu loket yang berbeda daripada yang sudah saya sebutkan, yaitu program studi atau pelayanan umum. Yang dimana loket pelayanan umum ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengurus legalisasi ijazah dan lain sebagainya, itu ke loket ini. Nah, selanjutnya ini saya akan mengajak teman-teman semua ke
ke area atau tempat di mana biasanya teman-teman mahasiswa itu berdiskusi dan lain sebagainya itu di area ini. Ya. Nah, selanjutnya itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam ruangan Bapak Ibu Dekan. Ayo semua. Ya, di sini. Jadi yang pertama pada saat kita masuk itu akan melihat meja sekretaris dekanat di sebelah kiri. Untuk meja ini nanti teman-teman kalau misal ada kebutuhan dalam hal dengan dekan atau wakil dekan itu ke sini, lalu nanti diarahkan ke ruang tunggu. Ya. Nah, di ruangan ini ada 5 ruangan yang dipisahkan, yaitu ada ruang Ibu Dekan, lalu ada ruang meeting room yang paling besar di sana, lalu ada ruang dari wakil dekan 1 di sebelah sini, lalu berpindah kita di sebelah kanannya ruang wakil dekan 1 itu ada wakil dekan 2. Lalu di sebelahnya lagi di sini, ini biasanya teman-teman mahasiswa akan sangat sering ke sini kalau misalnya ada keperluan dengan wakil dekan 3 seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami yang telah memperkenalkan beberapa ruangan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Acara yang kedua yaitu pemaparan dari bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Fatur Rahman MSI untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatur Rahman, SAG MSI. Sejak periode tahun 2020, saya diberi amanah untuk mendampingi Ibu Dekan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bagi teman-teman mahasiswa, insya Allah selama kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, minimal sampai tahun 2024, insya Allah saya akan selalu berinteraksi dengan teman-teman, mendampingi dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk program-program kemahasiswaan, saya kira nanti akan banyak dibantu oleh teman-teman SEMA, Senat Mahasiswa, teman-teman Dewan Mahasiswa, teman-teman HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan di luar otoritas prodi, ya, ada 7 langsung dalam 1 tahun ini. Pertama adalah berkaitan dengan FKIS, yaitu Forum Kajian Islam dan Sains dan Teknologi. Ya. Yang kedua adalah Majlugho. Nah, ini BOM F yang berkaitan dengan pendalaman, ya, penguasaan bahasa Arab. Karena walaupun teman-teman ini latar belakang pendidikannya dari SMA dan teman-teman ini sudah kuliah di UIN Sunan Kalijaga, menjadi penting kiranya untuk berkenalan lebih jauh dengan bahasa Arab. Ya.
Terus yang ketiga ada namanya metamorfosa. Nah, metamorfosa ini peminatan yang berkaitan dengan jurnalisme. Ya, jurnalisme. Jadi teman-teman nanti kalau yang berminat untuk mendokumentasikan ya kegiatan-kegiatan ya, lalu kemudian tertarik dengan dunia tulis menulis, metamorfosa ini merupakan salah satu tempat untuk belajar bersama. Lalu ada BOM F musik. Nah, ini teman-teman Saintek punya talent musik ya. Siapa yang ingin bergabung di situ, saya kira ingin menyalurkan bakatnya ya. Ada lagi, beda lagi. Selain musik ada juga hadroh. Nah, ya ada hadroh juga. Ini peminatan tersendiri. Lalu ada tari. Ya, teman-teman yang suka menari ya, bahkan Saintek ini selalu menjadi undangan menari sebagai event di UIN Sunan Kalijaga ya. Biasanya tari Aceh itu yang selalu tari saman yang selalu dipertontonkan ya. Nah, ada 7 itu peminatan yang bersifat lintas prodi. Nah, silakan teman-teman nanti ketika sudah aktif sebagai mahasiswa Saintek bisa berkoordinasi dengan kakak-kakak kelasnya ya. Terus di luar itu juga ada peminatan yang bersifat internal prodi. Jadi masing-masing HMPS itu ada namanya studi club. Bahkan masing-masing HMPS itu studi clubnya lebih dari 1. Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Tergantung peminatan yang dilakukan oleh masing-masing HMPS. Nah, itu saya kira kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan secara sistemik dan dibantu oleh teman-teman himpunan mahasiswa ya. Selain itu tentu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh kita sendiri yaitu ke fakultas, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kapasitas mahasiswa. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan bagaimana peningkatan soft skill, bagaimana peningkatan hard skill. Seiring dengan waktu nanti kita bisa menyampaikannya juga. Nah, selain saya bergerak juga di bidang kemahasiswaan, saya juga mempunyai wewenang untuk menjalankan kerjasama. Alhamdulillah selama 2 tahun ya saya mendampingi Ibu Dekan, tahun kedua maksud saya, kita sudah melaksanakan berbagai kerjasama baik di tingkat regional, di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Kerjasama ini sangat membantu bagi kita untuk melakukan berbagai hal, baik konteksnya pertukaran pelajar, pengajaran, penelitian, dan semacamnya. Saya kira itu sekedar perkenalan singkat dari saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Saya kira nanti akan ada perkenalan dari Wakil Dekan yang lain, bahkan mungkin juga dari Ibu Dekan. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Fatur Rahman MSI yang telah menyampaikan mengenai bidang kemahasiswaan dan bidang kerjasama. Acara yang ketiga yaitu pemaparan dari bidang administrasi umum dan keuangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Ibu Dr. Arifah Husnuryani MSI untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk adik-adik mahasiswa program studi biologi, kita ketemu lagi ya. Tadi kita baru saja ketemu pertemuan prodi dan sekarang kita bertemu lagi. Tadi nama saya sudah disebutkan oleh Mbak MC ya, Mbak pembawa acara tadi ya. Tapi saya ulangi lagi, nama saya Arifah Husnuryani. Bidang saya adalah biologi ya. Dan sekarang saya diberikan amanah untuk menjadi Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Ya, kalau mahasiswa biasanya, kalau tadi Pak Fatur menyampaikan ya nanti akan banyak
komunikasi, berkoordinasi dengan mahasiswa. Tadi ketika tadi ada live streaming fakultas, tadi juga Masnya tadi yang menyampaikan ruang-ruang tadi menyampaikan ya, nanti mahasiswa akan sering berkunjung ke ruang WD3. Nah, kalau saya mungkin tidak terlalu banyak berinteraksi langsung begitu dengan mahasiswa ya, tetapi biasanya saya banyak interaksinya tuh kalau masa-masa bayar UKT. Ya, karena mungkin nanti ada yang kena blokir, belum bisa dibuka, atau mungkin ada angka yang tidak sesuai dan sebagainya ya. Nah, tapi nanti saya akan dalam kaitannya dengan bidang tugas saya, bidang perencanaan, administrasi umum dan keuangan, itu saya akan berkoordinasi dengan dengan dekan, para wakil dekan, dan nanti para kaprodi ya, kaprodi sekprodi, dan juga kepala lab, dan dengan mahasiswa nanti saya berkomunikasinya melalui Bapak WD3 begitu. Oke. Nah, mungkin saya perkenalannya seperti itu saja ya, nanti mungkin akan lebih banyak lagi dari Bu Uyun yang bidang akademik, karena memang tugas utama di UIN Sunan Kalijaga kan untuk belajar ya, berkaitan dengan akademik, nanti yang tadi yang non akademik, nanti juga pengembangan diri bersama dengan tadi di bidang 3. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Arifah Husnuriani MSI atas pemaparannya. Acara yang keempat yaitu pemaparan dari bidang akademik. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Ibu Dr. Sofatul Uyun MKom untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait akademik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sofwatul Uyun, merupakan dosen di Prodi S2 Magister Informatika. Seperti dengan yang lain, jadi ini kita memasuki tahun kedua amanah dari rektor untuk membantu Bu Dekan dalam bidang akademik. Di sini saya akan share screen, saya akan menampilkan file yang akan saya paparkan terkait akademik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang sistem pendidikan, kemudian layanan administrasi akademik, dan fasilitas akademik. Mungkin materi sospem di keprodian barangkali sudah disampaikan ya, bahwa untuk perguruan tinggi dalam 1 tahun itu ada semester gasal, semester genap, kemudian di akhir semester genap biasanya kita menawarkan juga semester pendek atau semester antara. Semester pendek atau semester antara bisa diambil setelah tahun kedua, gitu ya. Kemudian setiap semesternya jumlah pertemuan itu total ada 16 kali pertemuan untuk mata kuliah yang jumlah SKS-nya 2 dan 3. 16 itu 2 diantaranya adalah pertemuan untuk UTS dan UAS ya. Jadi pertemuan perkuliahannya sendiri ada 14 kali pertemuan. Untuk mata kuliah yang jumlah SKS-nya 4 SKS itu jumlah pertemuannya tentu lebih banyak karena dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kemudian ya sistem kredit semester ya, mungkin bagi adik-adik kita akan memperkenalkan apa itu sistem kredit semester. Jadi sistem ini memang
digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan satuan kredit semester yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pengambilan SKS tersebut antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya tentu akan dibedakan dengan kemampuan individual mahasiswa. Jadi adik-adik ini untuk semester 1 dan semester 2 jumlah SKS yang diambil itu paket ya. Jadi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya itu sistem paket. Nanti setelah itu masuk semester 3, maka adik-adik semua bisa mengambil mata kuliah yang ditentukan jumlah SKS-nya berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai satuan kredit semester, definisi satu SKS pada proses pembelajaran berupa perkuliahan, itu diantaranya adalah 50 menit per minggu per semester untuk kegiatan tatap muka, kemudian 60 menit per minggu per semester untuk kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri. Jadi satu SKS, sedangkan untuk praktikum, kalau untuk praktikum itu berbeda lagi, jadi satu SKS-nya adalah 170 menit per minggu per semester. Jadi karena kita adalah Fakultas Sains dan Teknologi, tentu banyak sekali mata kuliah yang dilaksanakan di lab ya, atau kita sebut sebagai dengan kegiatan praktikum. Kemudian di sini saya juga menyampaikan bahwa tentu tadi di materi keprodian Bapak Ibu Kaprodi sudah menyampaikan beban SKS yang harus ditempuh karena masing-masing prodi memiliki jumlah SKS yang bervariasi. Rata-rata antara 144 sampai dengan 160 SKS. Kemudian masa studi untuk strata S1 adalah 8 sampai dengan 14 semester. Jadi kalian punya waktu untuk studi itu maksimal 14 semester. Dan yang perlu kami sampaikan di sini adalah cuti akademik. Jadi mahasiswa punya hak untuk mengajukan cuti akademik. Cuma untuk cuti akademik ini sejak tahun 2020 itu tetap diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa. Jadi cuti akademik itu tetap dihitung sebagai masa studi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini juga saya menampilkan ya beberapa hak untuk jumlah SKS ya. Di sini bisa dilihat IP semester 3 ke atas bisa mengambil full 24 SKS. Dan yang lainnya juga ditentukan ya. Jadi masing-masing kalian nanti setelah memasuki semester 3 tentu antara satu dengan yang lainnya akan berbeda untuk pengambilan jumlah SKS mata kuliah. Kemudian di sesi hari kedua kemarin ada materi tentang MBKM. Ada materi tentang MBKM. Saya yakin sudah dijelaskan juga oleh Bapak Ibu fasilitator. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa Fakultas Sains dan Teknologi juga telah memberlakukan MBKM tersebut. Jadi nanti kalian di semester 5, 6, dan 7 kalian bisa mengajukan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Di mana untuk semester 5 kalian bisa mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam universitas. Kemudian semester 6 dan 7 kalian bisa mengambil skema yang ditawarkan ada di slide tersebut, mengambil di luar universitas. Jadi kalau ada yang punya minat ikut, misalkan ikut magang di institusi di luar universitas, itu bisa kalian ajukan di semester 6 atau 7. Jadi ada banyak skema yang bisa dipilih. Nah, ini adalah hak ya, hak yang bisa kalian ajukan. Tapi kalau ada mahasiswa yang lebih memilih mengambil mata kuliahnya di prodi masing-masing juga kita persilahkan. Kemudian ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa hal kewajiban yang harus kalian ikuti dan kegiatan ini menjadi prasyarat untuk mengajukan ujian munakosah. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi pembelajaran. Jadi kegiatan yang kalian ikuti ini bersifat wajib karena menjadi persyaratan untuk ujian munakosah. Jadi kalau ada yang tidak lulus harus mengulang di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai skor minimal ya untuk TOEIC maupun IKLA. Kemarin juga sudah kami informasikan melalui Bapak Ibu fasilitator mengenai ujian pretest ya, pretest yang dilakukan oleh Pusat Bahasa. Jadi silakan diikuti training bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk Fakultas Saintek semester gasal itu nanti akan dilakukan training bahasa Inggris, kemudian nanti semester genap bahasa Arab. Ya, jadi itu harus diikuti dan nanti juga ada tes ya, tes untuk TOEIC ataupun IKLA yang menjadi persyaratan untuk mengajukan ujian munakosah. Kemudian yang ketiga adalah ICT. Selain kalian mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab, juga nanti akan dijadwalkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pangkalan Data ya, PT IPD. Nanti akan dijadwalkan kalian mengikuti training ICT dan nilai yang diwajibkan minimal adalah B. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah PPKK. Kegiatan ini dikomandani oleh Bapak Fatur, Bapak Wakil Dekan 3, di mana kegiatan ini PPKK dilaksanakan selama 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Kemudian yang terakhir adalah lulus ujian baca tulis Al-Quran. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang harus adik-adik ikuti dan karena menjadi persyaratan ketika nanti akan melakukan pendaftaran ujian munakosah. Nah, berikutnya adalah mengenai evaluasi hasil studi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa selama kalian mengikuti perkuliahan itu akan selalu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah dilakukan setiap semester. Jadi nanti adik-adik misalkan nanti setelah selesai semester 1 misalkan, nanti akan memasuki semester 2 itu nanti secara sistem akan terevaluasi bagi yang IPK-nya kurang dari 2. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2 itu secara sistem akan terkunci. Dan kalian untuk mengaktifkan kembali akunnya harus menghubungi Kaprodi dan Wakil Dekan 1 ya. Harus ada surat pernyataan yang ditandatangani, barulah nanti sistem itu akan dibuka. Jadi itu adalah evaluasi yang setiap semester ya. Jadi kalau ada yang IPK-nya kurang dari 2 itu ini ya early warning itu ya. Jadi harus diperhatikan betul
supaya studinya lancar. Kemudian evaluasi yang kedua itu dilakukan pada 4 semester pertama. Jadi di akhir semester 4 itu nanti fakultas akan melakukan evaluasi ya. Jadi nanti akan kita cek KHS-nya yang bisa melanjutkan studi apabila lulus minimal 30 SKS dengan nilai terendah C. Jadi KHS yang telah didapatkan itu akan dicek 30 SKS-nya terpenuhi tidak, dan tidak ada nilai di bawah C ya. Nah, itu evaluasi yang kedua. Kemudian evaluasi yang ketiga dilakukan pada 8 semester. Jadi akhir semester 8 nanti akan dilakukan evaluasi kembali. Nanti akan kita cek ke sistem minimal SKS yang sudah ditempuh adalah 80 dengan IPK minimal 2. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir program. Biasanya ini akan dicek ketika akan melakukan pendaftaran yudisium. Ya, apakah semua SKS sudah diambil oleh mahasiswa tersebut. Jadi kami mohon untuk diperhatikan ya bahwa di fakultas kami memberlakukan evaluasi hasil studi ini secara bertahap. Kemudian berikutnya adalah layanan administrasi akademik. Jadi layanan administrasi akademik itu yang pertama, pelayanan administrasi akademik terbagi menjadi 2, yaitu layanan yang dihandle oleh pusat administrasi universitas dan layanan yang dikelola oleh fakultas. Untuk administrasi universitas, misalnya untuk pengeluaran ijazah, kemudian ya terkait ijazah, transkrip nilai dan lain-lain itu adalah wewenangnya administrasi universitas. Kemudian untuk fakultas sendiri adalah proses pembelajaran, layanan pembelajaran, kemudian kalau misalkan mengajukan legalisir ijazah, kemudian lain-lain itu dihandle oleh fakultas, dan masing-masing prodi ada petugas layanan akademik ya. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa. Jadi di UIN ini juga menyediakan berbagai jenis beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan otomatis. Jadi adik-adik semua nanti kalau membutuhkan berbagai jenis surat keterangan, kalian bisa langsung menuju ke autosurat.uinsuka.ac.id. Misalkan surat keterangan habis teori, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan masih kuliah, surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan yang lain-lain, itu kalian bisa ya swalayan ya, bisa langsung mengakses ke autosurat. Berikutnya saya akan menyampaikan bahwa fasilitas akademik di sini ada 2 macam, yaitu lembaga dan ada pusat UPT ya, unit pelayan ya. Untuk lembaga sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya nanti kalian akan sering berhubungan dengan LP2M ketika mau melakukan KKN, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LP2M. Kemudian yang kedua adalah lembaga penjaminan mutu, ya, lembaga yang mengorganisir segala kegiatan akademik. Kemudian yang berikutnya adalah unit pelayanan teknis ya, tentu sudah beberapa kali Bapak Ibu fasilitator barangkali sudah menampilkan profilnya, yaitu ada pusat perpustakaan,
Kemarin juga kita sudah share ya IG-nya. Jadi silahkan di-follow ya, yang punya akun Instagram, di-follow IG-nya perpustakaan. Karena di sana sangat aktif info-infonya. Jadi kalau membutuhkan layanan-layanan perpustakaan bisa mengikuti sosmed yang disiapkan oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Nah, pusat inilah yang nantinya menghandle layanan-layanan IT ya. Kalau ada yang akunnya tidak bisa diakses, kemudian terkait training ICT dan lain-lain itu dihandle oleh PT IPD. Kemudian yang ketiga adalah Pusat Pengembangan Bahasa. Tadi sudah kami singgung bahwa nanti ada pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah pusat pengembangan bisnis ya. Pusat inilah yang membawai adanya poliklinik, kemudian ada koperasi dan lain-lain ya. Jadi UPT yang ada di UIN Sunan Kalijaga ada 4. Mungkin dari bidang akademik cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sofatul Uyun MKom atas pemaparannya mengenai bidang akademik. Acara yang kelima yaitu pengenalan fakultas oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus menutup acara. Kepada Ibu Dr. Anda Hurul Wardati MSI dipersilakan. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu Wakil Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu Kabak Kasub, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Bapak Ibu fasilitator yang barangkali ada di dalam ruang daring, para panitia sospem yang saya hormati. Saya kira tadi dari bidang 3, bidang 2, dan bidang 1 sudah semuanya menjabarkan bagiannya masing-masing. Dan saya kira kenapa bidang 1 yang paling lama dan paling banyak, karena core-nya kalian semua sebagai Kalijaga Muda Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga ini adalah kuliah. Nah, tadi sudah berbagai aturan, berbagai fasilitas, semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sofatul Uyun. Nah, saya akan memperkenalkan secara umum ya. Mungkin Mbak Din bisa menampilkan personalnya. Nah, ini kalau kami semua di sini kan semuanya pakai masker ya, Mas Mbak semuanya. Nah, di sana sudah kelihatan wajah-wajah ya dari paling, kalau saya ya paling kiri gitu ya. Ini ada saya sendiri ya, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Ibu WD1, Ibu WD2, dan Pak WD3. Nama-namanya saya kira tadi tidak perlu saya sebut satu persatu ya, semuanya sudah memperkenalkan. Nah, tadi Bapak Ibu WD sudah memperkenalkan alur-alur, kemudian tadi sudah diperkenalkan kampus ya secara live streaming dari teman-teman mahasiswa. Nah, nanti kalian semua ini mungkin perlu lebih jelas satu persatu, Mbak Din, wajah satu persatu ya.
Ini saya sendiri selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, langsung saja. Kemudian ada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Sofwatul Uyun. Ini bidangnya adalah teknologi. Kalau saya tadi bidangnya sains dan matematik ya. Kemudian Bu Uyun bidangnya adalah teknologi. Kemudian Ibu WD2, Ibu Wakil Dekan Administrasi Umum dan Keuangan. Ini Ibu Dr. Arifah Husnuriani dari Biologi. Dan yang terakhir Bapak Dr. Fatur Rahman, ini background-nya adalah Islamic Studies. Jadi alhamdulillah tim dekanat periode sekarang ini dari matematik, sains, teknologi, dan Islamic Studies. Ya, alhamdulillah lengkap. Ya, nah kalian semua para mahasiswa yang berkaitan dengan administrasi yang ada di fakultas, kita punya Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Miftahur Rafiq MAG, ya. Administrasi apapun ya kalian bisa konsultasi, apalagi nanti kalau para mahasiswa yang aktivis di organisasi kampus, di organisasi Fakultas Sains dan Teknologi, apakah di SEMA, apakah DEMA, apakah HMPS, apakah BOM-F, pasti akan ketemu dengan Pak Kabak begitu ya. Kemudian juga Ibu Kasub Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, ini selain Pak Fatur ya, nanti selalu akan konsultasi secara administratif, akademik dan kemahasiswaan kepada beliau, Ibu Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Eri Susanti. Ya. Kemudian yang tadi berkaitan dengan infrastruktur fakultas, kita punya Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Kalian tadi sudah melihat, alhamdulillah Fakultas Sains dan Teknologi itu senantiasa hijau begitu ya. Nah, ini mohon nantinya kalian insya Allah kalau sudah bisa kuliah luring begitu ya, kalian akan bisa menikmati fakultas kita adalah fakultas yang hijau, yang sehat insya Allah. Ya, kalian semua harus ikut menjaganya begitu ya. Akan kita jaga secara bersama-sama karena fakultas ini adalah milik kita bersama, harus kita kembangkan secara bersama-sama. Tadi Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3 sudah menjabarkan banyak hal. Perlu saya menyampaikan bahwa fakultas ingin terus mengembangkan baik akademik maupun non-akademik untuk pengembangan institusi. Sehingga kita bercita-cita Fakultas Sains dan Teknologi ini ya, kita akan mengembangkan untuk mendapatkan rekognisi baik nasional maupun internasional. Nah, rekognisi nasional, alhamdulillah semua prodi di Fakultas Sains dan Teknologi ini mendapat akreditasi BAN PT, mendapat akreditasi A. Ya, sangat-sangat bersyukur, kecuali prodi biologi, tetapi sekarang ini sedang reakreditasi untuk menuju ya prodi unggul. Kemudian untuk Magister Informatika baru beberapa saat yang lalu kita meningkatkan rekognisi prodi Magister Informatika ya dari akreditasi baik menuju sangat baik atau baik sekali. Dan insya Allah dalam waktu dekat insya Allah semua prodi kita bisa menuju prodi unggul. Insya Allah ya, kita doakan bersama-sama. Nah, rekognisi nasional ini juga dibangun atau disupport juga oleh para mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di tingkat
nasional. Juga dari kegiatan-kegiatannya gitu ya. Jadi rekognisi nasional maupun internasional, kita fakultas kita ya, baik mahasiswa melaksanakan konferensi nasional ataupun keikutsertaan mahasiswa di dalam konferensi baik nasional maupun internasional. Ya, kita kemarin bersyukur sekali ya, mahasiswa kita angkatan 2020 dari prodi biologi, dia sudah go internasional, baik artikelnya maupun hasil-hasil penelitiannya. Alhamdulillah luar biasa, dan insya Allah akan diikuti oleh Kalijaga Muda tahun 2021 kalian semua ya, mahasiswa baru Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, rekognisi internasional itu bahwa perlu kita sampaikan ya, dosen-dosen di Fakultas Saintek ini gitu ya, publikasi artikelnya gitu ya sudah dapat tembus kepada jurnal-jurnal internasional. Ya, itu suatu tanda rekognisi internasional yang kita miliki dan terus akan kita tingkatkan. Selain itu ya, prodi matematika yang sekarang akreditasi A ya, insya Allah tahun 2021-2022 ini ya akan meningkatkan rekognisi internasionalnya dengan mengajukan akreditasi internasional. Jadi para mahasiswa mohon doanya ya, kita semua bisa untuk maju bersama. Ya. Jadi silahkan kalian berfastabiqul khairat ya, baik akademik maupun non akademik untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu. Saya kira demikian ya, kalian sebagai generasi milenial, generasi Z begitu ya, generasi yang serba daring, saya kira kalian tidak ada alasan untuk tidak saling mengenal teman-teman Anda di prodi, kemudian untuk saling belajar bersama begitu ya, berkegiatan bersama meskipun masih secara daring. Sekali lagi kalian mahasiswa harus selalu proaktif gitu ya. Ya, jadi mahasiswa itu adalah siswa yang maha. Kalian semua memang punya predikat maha begitu ya. Luar biasa, itu harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita saling mendoakan, kita saling meningkatkan kinerja kita semua, sehingga kalian semua sukses bersama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian akhir kalam, saya tutup ya secara resmi kegiatan sosialisasi pembelajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Kita pungkasi, kita tutup dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Saintek prima, Saintek the best. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Saintek prima, Saintek the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maranda Hurul Wardati MSI mewakilkan Fakultas Sains dan Teknologi. Bapak, Ibu, dan dirahmati Allah, kini kita telah sampai pada akhir acara. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga pada sesi kali ini
dapat memberikan banyak informasi dan ilmu yang dibagikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mempererat silaturahmi sebagai keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup acara pengenalan Fakultas Sains dan Teknologi ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Izin live. Oh.